SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Dalam pengajian kita yang terakhir, yaitu kita sampai ke ceritanya Abu Sufyan bersama Heraklius, yaitu Raja Romawi. Tapi sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, minggu yang lalu saya lupa sesuatu, yaitu waktu datangnya kisahnya Badan. Kisahnya Badan saya telah menyebutkan tapi tidak ada di dalam buku ini. Kisahnya Badan tidak ada terusnya di sini, yaitu kisahnya Badan, bahwa Badan telah mengirim yaitu utusan 2 orang untuk memegang Rasulullah SAW, menangkap Rasulullah SAW. Terus bagaimana lanjutannya itu tidak ada di sini, yaitu bahwa 2 orang tadi saya telah menyebutkan bahwa mereka orang 2 itu pakai kumis yang panjang, jenggotnya dicukur, kemudian Rasulullah SAW tidak senang melihat orang 2 tadi. Kita ceritakan itu. Terus bagaimana dengan Badan, dengan orang 2 itu? Waktu mereka ingin menangkap Rasulullah SAW, perintah dari Raja Kisra. Kemudian orang 2 itu bertemu dengan Rasulullah SAW, menyampaikan yaitu perintahnya Raja Persia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sama 2 orang itu, besok saya akan ketemu sama kalian. Besok saya akan datang. Mereka duduk di Masjidil Rasul SAW. Maka Rasulullah mengatakan nanti kita akan membicarakan besok. Tak kasih khabar, katanya Rasulullah SAW. Aku beri kabar kepada kalian 2. Waktu malam hari, Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa dikasih kabar, topan dari Allah SWT wahyu, bahwa Raja Persia tadi malam itu dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Syarwi. Diberi kabar Rasulullah SAW. Katakanlah kepada 2 orang itu bahwa tadi malam telah terjadi peristiwa yang besar di negara Persia, yaitu bahwa rajanya Kisra telah dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Syarwi. Pada pagi hari Rasulullah memberi kabar kepada 2 orang ini. 2 orang itu heran. Ini kabar betul lah Banda, kok bisa tahu Muhammad ini? Dulu tidak ada seperti sekarang, ya ini seperti hal-hal yang menyampaikan kabar itu dengan cepat, seperti HP, seperti fax, seperti tidak ada. Kok tahu Muhammad ini? Mereka pergilah katanya Rasulullah, sampaikan ke Badan kabar ini. Maka 2 orang ini pergi ke Badan di Yaman. Dan 2 orang ini mengatakan kepada Badan bahwa Rasulullah mengatakan kaitun wa kait, gini dan gitu, bahwa rajanya telah dibunuh tadi malam, yang membunuh anaknya sendiri yang bernama Syarwi. Heran Badan mempunyai akal yang sehat, tidak marah, tidak apa. Badan kita orang nantazir, dia bilang, kita orang tunggu kabarnya ini. Apabila betul, nanti akan datang kabar dari ibu kota, yaitu Persia, waktu itu Al-Madain namanya, ibu kotanya mereka. 2 minggu atau 1 bulan datang utusan dari negara Kisra, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Raja Romawi telah dibunuh oleh anaknya sendiri Syarwi. Maka Badan waktu itu langsung amanah bir Rasul SAW. Dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Badan mengatakan, bagaimana Muhammad itu kok tahu kalau
Raja Kisra itu telah terbunuh yang membunuh anaknya sendiri. Sedangkan jaraknya jauh antara Madinah dengan negara Persia. Orang apabila pergi dari kota Madinah dahulu ke Persia itu memerlukan 1 bulan. Bagaimana kok bisa tahu Muhammad ini khabar ini? Pasti dia Rasul, pasti dia Nabi, katanya Badan. Maka Badan amanah bir Rasul SAW. Dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Ini kisahnya Badan. Terusannya cerita yang saya sampaikan kemarin. Kemudian kita lanjutkan pembicaraan kita tentang yaitu Kaisar yang belum selesai ceritanya. Tuma da'a bi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kaisar itu meminta yaitu suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ba'atha bihi Dahya ila azim Busra, yang mana Rasulullah SAW telah menyampaikan suratnya itu yang dipegang atau disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Dihya bin Umayyah al-Kalbi kepada Raja Busra, kepada pembesar kota Busra. Fadafa'u ila Herakl, maka Herakl atau Raja Busra menyampaikan kepada Heraklius surat tadi, suratnya Rasulullah SAW. Faqara'ahu fa idza fihi, dibaca oleh Heraklius yang bunyinya demikian. Tabaan al-mutarjim yang terjemahkan kepada Heraklius karena dia tidak mengerti bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Rasulullah SAW. Bin Muhammad Abdullah wa Rasuluh ila Herakl azim Rum. Dari Muhammad Abdullah hambanya Allah dan Rasulnya kepada Herakl azim Rum, kepada Heraklius pembesar negara Romawi. Dikirim surat sama Rasul dengan bahasa yang halus yang baik. Salamun ala man tabi'al huda, yaitu salam sejahtera buat orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku menyuruhkan kepadamu agar engkau masuk ke dalam agama Islam. Aslim taslam, kata Rasulullah SAW. Masuklah ke dalam agama Islam, engkau akan selamat dunia dan akhirat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikan kepadamu 2 pahala. Karena dia min ahlul kitab. Apabila seorang min ahlul kitab masuk ke dalam agama Islam, dia mendapatkan 2 pahala. Apabila seorang musyrik menyembah berhala kemudian masuk Islam, dia dapat 1 pahala. Kalau orang Nasrani atau Yahudi masuk ke dalam agama Islam, dia diberikan 2 pahala oleh Allah SWT. Karena dia amanah Nabi Isa alaihissalam, karena dia telah mengimani Isa alaihissalam sebagai Nabi dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maka dari ini disebut oleh Rasulullah SAW, yu'tikallahu ajraka marratain. Disebut itu li'annahu amana bi nabiyhi alladhi bu'itha fi qaumihi wa huwa Isa alaihissalam wa amana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmil arisiyyin. Apabila engkau berpaling, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, engkau akan mendapatkan dosa orang-orang semua al-arisiyyin, artinya di sini al-fallahin, petani-petani. Karena kebanyakan penduduk negara Romawi petani, al-arisiyyin petani, dan awamin nas, orang-orang yang awam. Engkau akan mikul dosa-dosa mereka apabila engkau tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Karena al-malik apabila dia masuk ke dalam agama Islam, rakyatnya akan masuk ke dalam agama Islam, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Apabila dia berbalik tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa rakyatnya. Disebut di sini fa anta wallaita fa inna 'alaika ithmil arisiyyin. Tsumma qala, Allah SWT berfirman, qul ya ahlal kitabi,
ta'alau ila kalimatin sawa'un bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Bacakan Arif. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat ketetapan yang sama antara kami dan kamu, bahwa tidak kita menyembah selain Allah dan tidak kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam suratnya kepada Heraklius. Qala Abu Sufyan berkata, dia menyaksikan semua ini. Falamma qala ma qala wa faragha min qira'atil kitab kathura indahu as-sakhab wa irtafa'atil aswat. Abu Sufyan berkata, waktu sudah selesai suratnya dibaca oleh Heraklius, kemudian kathura indahu as-sakhab, yakni pendeta-pendetanya, pengawal-pengawalnya itu mengangkat suara-suara mereka, yakni tidak cocok dengan suratnya Rasulullah SAW itu, karena disuruh masuk ke dalam agama Islam, kemudian dibacakan ayat tadi yang kita bacakan itu, maka mereka tidak senang orang-orang tadi. Irtafa'atul aswat, yakni mereka mengangkat suara-suara mereka. Wa ukhrijna, maka kita disuruh keluar. Abu Sufyan dan sahabat-sahabat disuruh keluar oleh Raja Romawi. Wa qultu li ashabi, saya berkata kepada sahabat-sahabatku, inna ukhrijna, ketika kita dikeluarkan oleh Heraklius, laqad umira Amr ibn Abi Kabsha, katanya Abu Sufyan. Heran Abu Sufyan itu bagaimana menjadi Rasulullah SAW orang yang besar disegani oleh Heraklius. Ini luar biasa. Karena bangsa Arab dahulu tidak menyangka bahwa seorang Heraklius, Raja Romawi yang begitu besar, memperhatikan suratnya Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. Laqad amara Amr ibn Abi Kabsha, laqad umira Amr ibn Abi Kabsha, dipanggil Ibn Abi Kabsha. Rasulullah SAW ini diejek oleh Abu Sufyan. Dia mengatakan anaknya Abi Kabsha. Abi Kabsha ini yaitu ayahnya Rasulullah SAW dari susu. Halimah As-Sa'diyah itu istrinya, suaminya yaitu Ibn Abi Kabsha. Maka disebut, tidak bilang dia Muhammad bin Abdullah, tetapi dia mengatakan Ibn Abi Kabsha untuk mengejeknya, mengejek Rasulullah SAW. Ini Abu Sufyan dahulu waktu dia masih musyrik. Innahu yakhafuhu Malik bin al-Asfar. Malik bin al-Asfar yakni Heraklius takut dengan Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Katanya Abu Sufyan. Heran Abu Sufyan itu, bagaimana Raja Heraklius yang begitu besar, negara hebat, bisa takut dengan Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Innahu yakhafu Malik bin al-Asfar. Bin al-Asfar di sini kulit-kulitnya orang-orang barat itu kan kuning atau putih, disebut bin al-Asfar. Apabila kalian membaca dalam sejarah, bin al-Asfar itu artinya orang-orang Romawi, orang-orang Eropa. Yaqul fa ma ziltu muqinan annahu sayadhhar, katanya Abu Sufyan. Saya menunggu kabarnya Muhammad ini dan saya yakin, dia bilang, bahwa Muhammad akan tampak di dunia ini sebagai orang yang pembesar, paling besar di dunia. Kata Abu Sufyan, dia mengira dalam hatinya yang kecil mengatakan demikian. Waktu dia melihat bahwa Raja Romawi telah mengaguminya, apalagi nanti ini akan nampak nanti Muhammad, katanya Abu Sufyan. Disebut sini, wa ma ziltu muqinan, yakni yakin, dia yakin annahu sayadhhar hatta adkhalallahu alayhi al-Islam. Sampai saya mengatakan bahwa Muhammad akan tampak di dunia ini sebagai orang yang paling besar di dunia. Sampai aku masuk ke dalam agama Islam, katanya Abu Sufyan. Dibuka hatiku untuk masuk ke dalam agama Islam.
Wa kana Ibn Natur sahib Ilya suqufan ala Nasara Syam wa sadiq li Herakl. Ada satu temannya Heraklius yang bernama Ibn Natur. Dia adalah gubernur Ilya. Ilya itu Al-Quds al-an, Madinatul Quds di Palestina. Suqufan ala Nasara Syam, dia menjadi rahib, pendeta di negara Syam. Dan dia sadiq Heraklius. Ibn Natur ini temannya Heraklius. Wa kana yanzurani fil nujum. Mereka adalah orang-orang ahli najm, ahli apa namanya? Ahli bintang. Mengerti kalau dilihat bintang muncul ini, oh ini akan terjadi kata wa kata. Itu dia mengerti ilmu itu. Ilmu nujum, wala haram fil Islam, tidak dibenarkan sama sekali, tapi ini adalah suatu hal seperti sihir kata yang dilarang oleh agama Islam. Mereka dahulu mengerti hal itu. Wa kana yanzurani fil nujum. Nujum artinya bintang-bintang. Yuhaddithu anna Herakl hina qadima ila Ilya asbaha yawman khabith an-nafs. Pada suatu hari Heraklius ini pergi ke kota Al-Quds Ilya dengan membawa hati yang sedih. Wajahnya nampak bahwa dia itu sedih dan marah, khabithun nafsi. Faqala ba'd tariqatihi, sebagian dari pendeta-pendeta pengawal-pengawalnya itu. Entah di sini di bawah ini salah ya jemaah. Apa namanya? Nomor 4 itu nomor 5 dan nomor 5 itu nomor 4 di footnote-nya. Yang nomor 4 itu jadi nomor 5, yang nomor 5 nomor 4 ini salah ini. Ya ini wahum rijaluddin indahum. Yang disebut di sini bahwa batariqatuhu yakni orang-orang yang mempunyai pendeta-pendeta di negara Romawi. Qaristankarna hayatuka qala Ibn Natur, katanya Ibn Natur, kita telah melihat, katanya pendeta-pendeta, ya Heraklius, kita telah melihat engkau hari ini bukan seperti biasa. Nampak wajahmu kok suram gitu, susah, sedih. Faqala lahum hina sa'alu, dijawab oleh Heraklius waktu ditanya demikian, inni ra'aitul laila hina nadartu fil nujum malikul khitam dhahar. Saya hari ini, malam ini, tadi malam, saya telah melihat di langit, yaitu bintang-bintang, menunjukkan bahwa bintangnya tukang sunat telah nampak. Dia bilang telah nampak. Dhahar, faman yahtatin min hadhil ummah, dia tanya, siapa umat ini yang di dunia ini yang apabila anaknya lahir disunat? Siapa ummah yang menyunat anak-anaknya? Qalu laisa yahtatin illa al-yahud. Katanya pendeta-pendeta pengawalnya itu, dia mengatakan tidak ada di sini orang yang sunat kecuali orang-orang Yahudi. Orang Eropa dulu tidak pernah sunat sama sekali. Dahulu zaman awal. Sekarang ini mereka sunat gara-gara nanti akan apabila dia tidak sunat, banyak di antara mereka yang sakit kanker, maka disunat terpaksa. Padahal tidak ada orang sunat di barat sana. Kecuali sekarang ini ya, karena ya itu. Maka Heraklius ini tanya, siapa ummah, sya'ab, rakyat yang menyunat anaknya, yakni penduduknya semua melaksanakan sunat ini. Illal Yahud, kecuali orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sunat. Fala yuhammannaka sya'nuhum waktub ila madain mulk. Katanya Heraklius, jangan engkau hiraukan orang-orang Yahudi. Kita sudah tahu kalau itu. Fayaqtulu man fihim minal Yahud. Kayak dia. Lebih baik kita apabila kita mengetahui bahwa Nabi ini telah muncul, bahwa dia dari orang-orang Yahudi, kena orang-orang Yahudi sunat, maka kita bunuh mereka orang-orang itu. Kita bunuh mereka itu. Yaqulu fa bainama hum ala amrihim utiya Herakl bi rajul arsala bihi Malik Ghassan yakhbiru an khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Heraklius demikian dalam hal seperti gini ini, Raja Ghassan itu telah mengirim
khobar kepada Heraklius. Dia mengatakan khobar tentang Rasulullah SAW, bahwa ada seorang bernama Muhammad di kota Makkah telah mengatakan bahwa dirinya Nabi. Falamma istakbaru Herakl qala idhabu wanzuru amukhtatin huwa am la. Waktu Heraklius mendengar omongan ini, kabar ini dari Raja Ghassan, maka dia mengatakan, memerintahkan agar melihat Nabi ini sunat apa tidak, amukhtatinun huwa. Faqala Herakl hadha malik hadhihi al-umma. Kemudian wanzuru amukhtatinun huwa am la. Fahaddathu annahu mukhtatin. Dikasih kabar bahwa Muhammad ini adalah orang-orang Quraisy, orang-orang Arab ini yakhtinun, melaksanakan sunat mereka itu. Wasa'alahu 'alal Arab, dan dia bertanya kepada orang tadi tentang orang-orang Arab. Faqala hum yakhtatinun. Orang Arab juga anaknya semuanya khitan, melaksanakan khitan, bukan orang Yahudi saja. Faqala Herakl, malah Heraklius berkata, hadza malik hadhil ummah qad. Ini raja dunia sudah muncul. Kata Heraklius, Rasulullah SAW laisa bimalik, bukan malik Rasulullah SAW, tapi dia nabi. Hadza malik hadhil ummah qad. Ini raja dunia telah muncul, kata Heraklius. Tuma kataba Heraklius ila sahib lahu bi Rumiya wa kana nadhiruhu fil ilm. Kemudian Heraklius, diperhatikan betul ini sama Heraklius, tidak diabaikan ini kabar ini. Maka dia menulis surat kepada temannya di Rumiya. Rumiya negara Romawi. Wa kana nadhiruhu fil ilm, saingan sama dia masalah ilmu. Itu punya ilmu, ini punya ilmu di masalah nujum, seperti saya katakan. Wasaru Herakl ila Hims. Herakl pergi ke kota Hims. Hims ini di Suriah sekarang. Kota Hims ini di Suriah. Falam yara Hamsan hatta atahu kitab min sahibi wafiq ra'yahu. Sebelum dia sampai ke kota Hims, dia mendapatkan surat dari temannya tadi. Dia menyetujui omongan Heraklius ini tentang Rasulullah SAW, bahwa ini kabar benar, sudah bohar, sudah muncul Nabi ini. Fahadna Herakl li udama ar-Rum fi daskara lahu fi Hims. Maka Daskaro itu seperti istana besar. Di situ ada rumah-rumahnya, pengawal-pengawalnya, rumah-rumah banyak, pengawal-pengawalnya dan sebagian dari orang-orangnya. Itu dari Daskaro ini. Dia memerintahkan, Herakl memerintahkan agar rumah-rumah tadi atau Daskaro ini ditutup, lawan pintu-pintunya ditutup seluruhnya, supaya tidak ada rakyatnya yang keluar. Tsumma amara bi abwab Daskara fa ghulliqat, ditutup. Tsumma tala'a, kemudian dia melihat, faqala, dia mengatakan menghadapi rakyatnya yang di Daskara tadi, banyak pengawal-pengawalnya dan semua yang membantunya. Dia berpidato di hadapan mereka. Faqala ya ma'syarur Rum, hal lakum fil falahi war rusydi. Wahai orang-orang Romawi, apakah kalian mau aku tunjukkan kemenangan dan petunjuk yang hebat, yaitu an yazbut mulkukum, apabila kalian menurut aku, omongan saya ini, negaramu akan kokoh dan akan tetap jaya. Fatabi'u hadzal nabi, ikutilah nabi ini, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Heraklius menganjurkan kepada rakyatnya agar rakyatnya itu mengatakan 2 kalimat syahadat dan dia beriman kepada Rasulullah SAW. Fatubayi'u hadzal nabi, kemudian kalian berbaiat kepada nabi ini. Fahasu haisat humrul wahs ilal abwab, maka mereka itu dengar dari Heraklius omongan itu, terima rakyatnya. Haitsu mereka lari semuanya menuju ke pintu untuk lari, tidak setuju dengan omongannya Raja Romawi ini, Heraklius ini. Seperti humrul wahs, himar, zebra. Ta'rifun zebra? Keldai itu 2. Ada humrul ahliyah, yaitu himar yang kita melihat di jalan-jalan di negara Arab banyak, di Pakistan. Itu haram dagingnya. Bukan itu yang dimaksud.
Tapi yang maksudnya yaitu kedih zebra yang ada garis-garis itu. Hadza lahmu halal. Lahannya apa? Halal yang itu. Maka dia mengatakan bahwa waktu rakyatnya mendengar omongnya Heraklius itu seperti humur waktu diserbu sama macan umpamanya atau singa, lari dengan luar biasa menuju ke pintu-pintu, tapi lihat pintu-pintunya mughlaqah, tertutup. Kemudian wajaduha qad ghulqat falamma ra'a Herakl nafratuhum wa ya'sa min al-iman. Waktu dilihat sama Herakl bahwa rakyatnya tidak terima omongannya dia itu, bahwa mereka akan lari, maka putus asa Herakl terhadap rakyatnya. Qala radduhum alayya, maka dia menyuruh Herakl memerintahkan agar rakyatnya itu kembali kepadanya, disuruh datang kepadanya. Maqala, kemudian Heraklius mengatakan, inni qultu maqalati anifan akhtabir biha shiddatikum ala dinikum. Kata Heraklius, saya mengatakan omongan itu tadi agar kalian berbaiat kepada hadan nabi ini. Itu saya menguji kalian. Kalian ini punya iman kuat terhadap Nasrani atau tidak, kepada agama Kristen atau tidak. Waktu saya uji kalian, saya melihat bahwa kalian ini apa? Masya Allah, yakni hebat agama kalian. Herakl kadzab. Dia memang menganjurkan kepada rakyatnya untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Waktu dilihat lari, waktu diomong itu lari, mereka itu tahu Heraklius. Ini bahaya apabila saya menyuruh rakyatku untuk beriman kepada Rasulullah SAW, akan dikop, dia akan kudeta, dia tidak akan menjadi Heraklius lagi, akan dibunuh oleh rakyatnya, maka dia takut. Jadi Heraklius ini memilih dunia timbang akhirat, bukan seperti Malik al-Habash an-Najashi, Ashama milih akhirat, tidak milih dunia dia. Tapi ini milik dunia. Dia mengatakan, saya waktu berbicara tadi itu, saya menguji kalian. Di omongannya dibalik sama dia, dibalik. Saya menguji kalian, apakah kalian ini hebat? Agama kalian, iman kalian ini terhadap Nasrani, terhadap agama Nasrani atau tidak? Sekarang saya terbukti, kalian telah membuktikan kepada saya bahwa kalian setia kepada agama Nasrani dan iman kalian ini kuat. Jadi dia takut, Heraklius ini. Faqad ra'aitu fasajjadu lahu, maka rakyat itu bersujud semua kepada Heraklius. Ya, ini yang diinginkan oleh Heraklius. Kemewahan, kerajaan, keagungan diagungkan oleh rakyatnya, itu yang dipilih sama dia. Fakana dzalika akhir sya'an Herakl. Ini adalah penghabisan Herakl. yakni tidak ada khabar lagi tentang Herakl ini. Dia telah menolak perintah Rasulullah SAW atau anjuran Rasulullah SAW tadi. Wa hadha ar-rajul 'azzat 'alaihi dunya. Orang ini, Heraklius ini eman dengan dunia, memegang dunia timbang akhirat. Wa dhanna 'ala mulki, dia bakhil terhadap kerajaannya, tidak mau dilepas kerajaannya. Wa khafa 'alaihi wa nasya al-akhirah, dan dia lupa dengan akhirat. Wa hakadzal insan, begitulah manusia. Qad yudhi'ul khairal 'azim wa yudhi'ul akhirah allati hiya darul qarar di dunya tafihah qad yatana'am fiha. Begitulah manusia, dia menghilangkan kebaikan akhirat dan dia memilih dunia. Wa yudhi'ul akhirah, menghilangkan dunia, kehebatan dunia, al-akhirah. Dia mengabaikan al-akhirah, memegang dunia. Allati hiya darul qarar di dunya, sedangkan akhirat ini adalah kehidupan yang kekal, bukan dunia. Dunia darul fana, tafihah, remeh dunia ini, tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan akhirat. Qad yatana'am fiha wa qad la yatana'am. Orang di dunia ini bisa hidup mewah dan juga hidup sengsara di dunia ini, miskin. Wa man tana'ama fiha khumisa khumsatan wahidah fi nari jahannam. Apabila dia hidup mewah di dunia ini, nanti dia mati akan dicelupkan di dalam neraka, api neraka.
Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang tadi, hal marra bika khairun qad, ini hadis Rasulullah SAW. Hal marra bika khairun qad, apakah engkau telah menikmati kebaikan? Pernah engkau menikmati kebaikan di dunia? Menikmati kebaikan, ditanya orang yang masuk neraka itu, ditanya sama Allah SWT, apakah engkau pernah menikmati kehidupan? Hal marra bika na'imun qad, hal ra'aita na'iman qad, fayaqulu la ara na'iman qad. Padahal dia di dunia hidup mewah, tapi waktu melihat api neraka begitu hebatnya, seakan-akan dia belum pernah melihat kenikmatan sama sekali. Saking hebatnya azab jahannam. Wa huna qad yas'al sa'il hal aslama Herakl. Di sini orang-orang ini bertanya, kalian boleh bertanya, mungkin kalian bertanya, apakah Herakl masuk ke dalam agama Islam atau tidak? Zahiruhu huna annahu arada an yaslim. Di zahirnya, tampaknya bahwa Herakl ingin masuk ke dalam agama Islam. Wa annahu saddaqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah percaya dengan Nabi ini. Dan dia sudah bersurat dari Rasulullah SAW, akramaha, dihormati suratnya Rasulullah SAW itu, ditaruh di kepalanya, ditaruh di tempat sonduk saghir masnu'a minal aj, yakni dibuat dari gadingnya alfil, gajah, yakni dihormati, bukan seperti Kisra Anusyirwan yang disobek-sobek suratnya Rasulullah SAW. Kali Herakl tidak dihormati suratnya Rasulullah SAW, bahkan diberi hadiah melalui Dahiyatul Kalbi kepada Rasulullah SAW. Dari itu karena Heraklius ini, walaupun dia tidak masuk ke dalam agama Islam, kerajaannya sampai detik ini ada, yaitu Eropa sekarang ini. Eropa ini sekarang bakoya negara Rum, sisa-sisanya negara Romawi, dikekalkan sama Allah SWT karena dia menghormati suratnya Rasulullah SAW. Lain dengan Raja Kisra yang menghina Rasulullah SAW, mengatakan omongan yang jelek, kemudian sobek-sobek, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW agar kerajaannya disobek-sobek oleh Allah SWT. Habis sudah, Raja Alberti tidak ada. Tapi negara Romawi sampai detik ini ada, karena dia telah menghormati suratnya Rasulullah SAW. Di sini disebut zahiruhu annahu arada an yuslim wa annahu saddaqa bin Nabi SAW. Seakan-akan dia percaya kepada, memang betul dia percaya kepada Muhammad ini kalau ini Nabi. Tapi la yaqulu bil syahadatain, dia tidak mengatakan dua kalimat syahadat. Bahkan dia mengingkari sikapnya dan dia setujui sikapnya rakyatnya, dia takut. Walakin la yakfi mujarrad tasdiq wala budda min al-iqrar. Disebut di sini dalam akidatul Islam. Orang mempercayai sesuatu, tapi dia tidak mengatakan, orang percaya kepada Rasulullah SAW bahwa Nabi, tapi dia tidak mengucapkan dalam lisan, dia tidak masuk ke dalam agama Islam, dia tetap kafir. Mesti dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaquluna wala budda min al-iqrar. Fal iman la yakun bi mujarrad tasdiq. Keimanan seorang itu bukan hanya percaya, aku percaya bahwa Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu bukan orang muslim. Fa iblis musaddiq anna Allah khaliquhu. Iblis itu percaya bahwa Allah yang menciptakan dirinya. Percaya dia. Wa anna Allah bari'u wa anna Allah musawwiru, wa Allah SWT yang menciptakan dia, wa Allah SWT yang menjadikan dia iblis, itu Allah SWT yang menciptakan dia. Wa anna Allah lahul amr wa lahul nahi, subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai yang memerintah itu Allah, yang melarang itu Allah. Wa ma hadza lam yastajib. Tetapi walaupun iblis tahu demikian, tapi dia tidak beriman, iblis, maka dia kafir. Dan juga orang, apabila seorang itu percaya kepada Rasulullah SAW bi'annahu Nabi, sungguhnya dia itu Nabi, tapi tidak mengucapkannya, dia bukan orang Islam. Wa ja'annahu kataba min Tabuk.
dikabarkan bahwa pernah Heraklius ini menulis kepada Rasulullah SAW surat dari Tabuk. Waktu dia di Tabuk. Tabuk itu sekarang di Saudia, antara Yordania sama Saudia. Kota namanya Tabuk, terkenal. Ay Herakl ila Nabi SAW yaqul. Herakl nulis surat kepada Rasulullah SAW, katanya Rasulullah dia mengirim surat kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, inni muslimun, aku ini sungguhnya seorang muslim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, kadzibun, dusta, dia tidak benar. Bal huwa ala nasraniyatihi, dia di atas agamanya Nasrani, kata Rasulullah SAW. Wa qala al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani berkata, fi kitab al-amwal Abi Ubaid bi sanad sahih min mursal Bakar bin Abdullah al-Muzani annahu qala ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Herakl kadzaba adu Allah laisa bimuslim. Dia adu Allah, musuh Allah, kadzab dia, dusta dia bukan seorang muslim, kata Rasulullah SAW. Maka habis khabarnya Heraklius setelah itu. Apabila dia menerima agama Islam, percaya kepada Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yani orang yang akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Tetapi dia menolaknya. Sudah ada? Belum. Adalatul Islam, keadilan Islam. Akhraj al-Bukhari wa Muslim, dalam Sahih Bukhari wa Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwa dari Anas bin Malik sahabat Rasulullah SAW, dia berkata, inna nafaran min Ukal ini qabilah Arabiyah, qabilah Arabiyah min Adnan, dari qabilah Adnan, keturunan Adnan. Samanya 8 di antara mereka. Qadimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke Rasulullah SAW di Madinah. Fabaya'uhu alal Islam, mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW dan mereka mengatakan 2 kalimat syahadat, yang masuk ke dalam agama Islam. Fastawkhamul arda wa saqamat ajsamuhum. Dia tidak cocok dalam kota Madinah dan hawanya kota Madinah, maka mereka dilanda penyakit sakit. Mereka sakit. 7 orang itu, 8 orang tadi sakit. Fasyakau dzalika ila Rasulullah SAW. Mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW. Mereka dilanda sakit, mencret-mencret mereka itu waktu di Madinah. Wah, perutnya sakit yang luar biasa, mulut yang luar biasa. Maka mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang penyakit ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ala takhrujuna ma'ra'ina fi ibilihi. Alangkah baiknya apabila kalian pergi ke tempat kami. Di situ ada Rasulullah SAW, orang Islam punya tanah. Tanahnya itu ada pengembala unta. Di situ ada unta-untanya Rasulullah SAW. Unta-untanya Rasulullah SAW. Pergilah ke sana, katanya Rasulullah SAW. Kemudian minumlah dari kencing-kencingnya unta, campurkan dengan susu-susu unta. Kemudian minumlah, engkau akan berkhair, kata Rasul, akan waras. Wa albanha fasahhu. Diminum oleh mereka, pergi ke sana mereka, ngambil susunya unta dicampur dengan kencingnya unta, diminum, berkhair. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu benar. Di sini disebut wabwal al-ibil, tulnya ibil itu, kencing-kencingnya unta itu tahira, bukan najis, tahir. Hadza fi sahih, yani setiap hewan dagingnya halal itu kencingnya hadza tidak najis. Dan juga kotorannya tidak najis. Dahulu ashabi Rasulullah SAW waktu berjuang di jalan Allah SWT, memerangi orang-orang kafir, menunggangi unta dan al-khail dan kuda.
Itu kadang-kadang kuda dan unta itu mengeluarkan kencing di jalan, menyiprat di thawb-thawbnya mereka. Tapi mereka sholat di situ, tidak najis. Hewan yang bisa dimakan dagingnya itu halal. Bukan halal, tidak najis. Waktu diminum oleh mereka sehat mereka itu. Walakin kaifa kana jazaa hadzal ma'ruf. Tapi orang 8 itu bagaimana berbuat dia? Kebaikan yang diberi oleh Rasulullah SAW dan pembala unta itu berbuat baik kepada mereka. Tapi apa balasan ini orang 8 orang ini? Faqatalur ra'i, mereka telah membunuh yaitu pembala unta tadi. Wa taradul ibil, dan unta-unta itu diusir. Fa balagha dzalika Rasulullah SAW. Fa ba'atha bi atharihim. Dan ar-ra'i ini, pembala ini waktu sudah dibunuh, dikeluarlah matanya itu. Dengan mismar, tarifin mismar paku. Dan paku dikeluarlah. Ar-ra'i tadi. Ini balasannya, kebaikannya ra'i itu dibalas dengan demikian oleh orang-orang 8 tadi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar dikejar orang 8 ini. Fa ba'atha bi atharihim fa udriku fa ji'a bihim. Dipegang dibawa ke Rasulullah SAW. Fa amara bihim sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya? Apa jaza mereka? Apa hukumnya orang-orang 8 itu yang berbuat demikian itu? Fa amara bihim sallallahu alaihi wasallam fa quti'at aydihim wa arjuluhum wa sumirat a'yunuhum min khilaf. Maka hukumnya mereka kanan tangan dipotong. Silang. Silang. Kakinya yang kiri dipotong. 8 itu. Kemudian dibiarkan di padang pasir sampai mati. Buat juga di al-qisas. Akibatnya mereka itu menculik matanya, mengeluarkan matanya roh itu, maka dikeluarkan juga mata-mata mereka itu. Ini adalah akibat perbuatan mereka. Ini jaza'u. Apabila seorang berbuat keributan atau dia itu lusus, maling, bukan maling ngambil di rumah, bukan, tapi dia itu perampok. Perampok itu yang menakut-nakuti orang, itu jaza'u hakadha. Sebetulnya dibuat oleh hukumnya Rasulullah SAW ini, dipotong tangannya, disaling, kakinya juga dipotong yang kiri. Itu jaza'u, bukan jazanya dipotong tangannya, itu les. Itu sarik, maling biasa itu. Tapi kalau maling seperti perampok yang menakut-nakuti orang, itu akibatnya seperti ini. Hukumnya seperti ini. Harus dihukum seperti ini. Fa umiru bihim sallallahu alaihi wasallam qutiyat aydihim wa arjuluhum wa sumirat a'yunuhum thumma nabadhu fi syamsi hatta matu. Kemudian dibiarkan dengan kena matahari di padang pasir, mati mereka semuanya. Ini adalah hukumnya mereka. Hada iqaban yufsid fil ard. Ini iqabnya, hukumnya orang yang membuat kerusakan di atas bumi. Harus begitu hukumnya. Bukan di penjara, bukan, atau dipotong tangannya, bukan. Tapi dihukum seperti hukumnya Rasulullah SAW ini supaya kapok, supaya dunia ini tentram dan aman. Wallahu tabaraka wa ta'ala qala wa katabna 'alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni. Baca Arif. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan gigi dengan gigi. Ada hukumnya. Orang yang mengeluarkan gigimu, dia harus dikeluarkan giginya. Orang yang memotong
al-anf, hidungnya, dia dihukum seperti itu. Harus ada fil Islam hakada. Qala Anas, maka Anas berkata, "Innama sama la'yunu ulaik li'annahum samalu a'yunur ru'a." Kenapa kok matanya kok dikeluarkan? Karena mereka itu berbuat kepada pengembala-gembala unta itu demikian. Jadi dihukum demikian, al-ainu bil aini. Mereka telah mengambil matanya mereka, diculik matanya mereka, maka dia orang juga dihukum demikian. Fa bada'u bihadza, mereka yang memulai ini. Fa'amalahu Nabi SAW bijinsi amalihim. Maka Rasulullah SAW berbuat menghukum seperti mereka berbuat. Al-jaza'u min jinsil amal. Ayah, Allah SWT membalas seorang itu dengan perbuatannya dia seperti itu. Orang yang menyusahkan manusia, dia akan disusahkan oleh Allah SWT. Dibalas seperti balasan dia, seperti perbuatannya dia. Wadzalika annahum i'tadu fa'tada 'alaihi bimithli ma i'tadau. Mereka telah berbuat demikian, maka hukumnya seperti itu. Wa in kana tidak dzani laisa tidak bihaqiqati. Yang kedua itu bukan tidak itu artinya dia yang mulai, dia yang membuat kerusuhan. Orang-orang muslimin tidak berbuat kerusuhan. Dia orang itu menghukum orang-orang yang berbuat kerusuhan di atas bumi ini. Wa inna ma huwa qasas. Ini adalah qasas. Balasan mereka harus dihukum demikian. Azan dulu. Sudah azan, sudah tiba waktunya Isya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Maka disebut di sini adalatul Islam. Judulnya adalah ini keadilan Islam. Apabila diterapkan di atas bumi seperti ini, tidak ada kerusuhan lagi. Orang akan takut luar biasa.
Tapi sekarang apabila seorang membuat kerusuhan di atas bumi, yaitu dibui sejenuh 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun kemudian dikeluarkan. Terus begitu. Tidak ada keamanan, tidak ada. Apabila diterapkan hal seperti ini, saya yakin tidak ada terjadi kerusuhan di atas bumi. Ini namanya adalatul Islam, keadilan Islam. Kemudian kita nantakil, berpindah kepada bab yang lain, yaitu Ghazwat Khaybar yang terjadi tahun 7 Hijriah. Khaybar ini kota di Saudi sekarang ini. Kota Khaybar ini dahulu di zaman Rasulullah SAW besar. Dia khairat kathir, kekayaan, pohon-pohon kurma di sana banyak. Ardh zira'iyah khusbah, yakni tanah yang bisa ditanam. Dan penduduknya kebanyakan Yahudi, dari orang-orang Yahudi penduduknya. Dan mereka adalah falahun, kebanyakan mereka itu petani. Dan mereka dahulu di masa petani ini mereka pintar ya di masalah bagaimana menanam kurma yang lain-lainnya. Dan orang-orang Yahudi di situ sudah lama. Seperti di kota Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, mereka juga orang-orang Yahudi sebagian besar pergi ke Khaybar, kota Khaybar ini. Tapi sekarang kota Khaybar ada kota yang kecil di Saudi sekarang. Tidak begitu masyhur seperti dahulu. Wa hiya ba'da sulhul Hudaybiyah ba'ashhur qalila. Ghazwat Khaybar ini terjadi tahun 7 Hijriah setelah Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, tapi tidak sampai 1 tahun, berapa bulan terjadi perang Khaybar ini. Karena Allah tabaraka wa taala anzala surat al-Fath kamilatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Hudaybiyah mubasharatan. Kita telah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat surat al-Fath itu kepada Rasulullah SAW setelah al-Hudaybiyah langsung. Setelah selesai sulh Hudaybiyah turun ayat surah yaitu surat al-Fath. Memberi kabar kepada Rasulullah SAW bahwa orang muslimin akan membuka kota Makkah. Wa sulhul Hudaybiyah ini adalah al-Fath. Surat al-Fath itu yaitu dimaksudkan sama Allah SWT sulhul Hudaybiyah. Karena sulhul Hudaybiyah terjadi Fatah Makkah. Wa qad anzala Allah tabaraka wa ta'ala fi tilka surah qawla wa'adakum Allah maghanima katsiratan ta'khuduna fa'ajjal lakum hadhihi. Allah SWT berfirman, Allah SWT telah menjanjikan kepada kalian maghanima katsiratan, yaitu perampasan perang yang besar, yakni kekayaan harta-harta yang banyak. Ta'khuduna, kalian akan mengambil harta yang banyak itu. Fa'ajjala lakum hadhihi, maka Allah SWT mendahulukan ini. Maka orang-orang muslimin waktu Fathu Khaybar ini mereka mendapatkan harta yang banyak. Tidak pernah seperti Ghazwat Khaybar ini. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kita tidak pernah makan kenyang kecuali setelah kita membuka kota Khaybar. Setelah terbuka kota Khaybar, kita bisa makan dengan kenyang, katanya Aisyah. Disebut di sini, qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi allati ajjala hiya Khaybar. Yang didahulukan oleh Allah SWT itu yaitu Khaybar. Maka Allah SWT berfirman di sini, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Kalian akan mengambil harta yang banyak. Fa'ajjala lakum hadhihi. Didahulukan sama Allah SWT ini. Seperti anta lapar, sangat lapar, terus dikasih kue, itu cukup menjanggal perutmu dulu. Ini seperti ini. Dia bilang saya kasih ini ajjala lakum, kasih sama Allah SWT, yaitu kekayaan Khaybar sebelum Fatah Makkah. Qadima Rasulullah SAW al-Madinah fi Dzulhijjah. Rasulullah SAW mendatangi kota Khaybar di bulan Dzulhijjah. Faqama biha hatta sar ila Khaybar fil Muharram. Rasulullah SAW setelah Sulh Hudaybiyah pulang ke kota Madinah. Rasulullah SAW duduk Dzulhijjah di kota Madinah. Kemudian Rasulullah meninggalkan Al-Madinah menuju ke Khaybar di bulan Muharram.
Fanazal al-Muharram, di bulan al-Muharram. Fanazal Rasulullah SAW Raji'. Rasulullah SAW duduk di sebuah tempat bernama Raji'. Raji' ini wadi baina Khaybar wa Ghatafan, yakni lembah antara tempat bernama Khaybar, antara Khaybar dan Ghatafan. Qadimah Rasulullah SAW al-Madinah. Kemudian qala Salama bin Aqwa. Salama bin Aqwa ini radhiyallahu taala anhu sahabat Rasulullah SAW, dia berkata, dia menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar fasirna lailan. Kita pergi bersama Rasulullah SAW menuju Khaybar malam hari. Faqala rajulun minal qaumi Amir bin Aqwa, salah satu dari sahabat Rasulullah mengatakan kepada Amir ibn Aqwa. Amir ibn Aqwa ini adalah pamannya Salama ibn Aqwa. Dua-duanya sahabat Rasulullah SAW. Amir ibn Aqwa ini adalah pamannya Salama ibn Aqwa. Dia berkata, orang tadi bertanya kepada Amir ibn Aqwa, ala tasma'una min hunayyatik? Hunayyatik yakni Amir ini seorang suaranya bagus. Suaranya bagus. Maka orang tadi, alangkah baiknya wahai Amir apabila engkau memberikan kepada kami, yaitu disebut di sini, yakni min kalamika thayyib, omonganmu yang baik. Dahulu ya'du al-'adwa hadza, apabila mereka itu naik unta, mereka yatarannamun. Mereka bukan menyanyi seperti sekarang ini, bukan. Namanya al-'adwa tak halal. Dia membawa syair-syair, kemudian dengan irama-irama yang biasa. Tanpa musik dalam agama haram. Kemudian seperti nasyid gitu loh, yang tidak ada musiknya. Wah, suaranya Amr bin Aqwa ini bagus, maka dia meminta itu salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Alangkah baiknya wahai Amir, engkau mendengarkan kami, yaitu dari suaramu yang hebat itu. Wa kana Amir rajulan sya'iran. Amir ini seorang penyair. Fanazala yahdu bil qaum. Mada qala Amir? Untuk bagaimana dahulu al-hadu itu. Bukan seperti sekarang, tidak karu-karuan anunya, apa namanya, syairnya itu. Dia mengatakan, untuk bagaimana syairnya dia. Fanazala yahdu bil qaum yaqul, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, andai kata laula anta, andai kata tidak ada Allah, tidak ada engkau ya Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah, dan kita tidak akan bersedekah, dan kita tidak akan bersolat. Karena Allah SWT, kita ditunjukkan oleh Allah SWT kebaikan. Kita diberikan yaitu agama Islam, kemudian kita diajarkan untuk bersedekah, kita berbuat baik kepada manusia, kita sholat. Faghfir fida'an laka maktafaina wa thabbit al-aqdama in laqaina wa anzilan sakinatan alaina inna idza siha bina ataina wa bisiyahi yu'awwilu alaina wa in aradu fitnatan abaina. Semua ringkasan dari syair itu dia memberi semangat kepada sahabat-sahabat Rasulullah untuk memerangi orang-orang Yahudi itu. Ya, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, tsabbit aqdamana, kaki-kaki kita ini kokohkan dalam peperangan ini agar kita kukuh menghadapi musuh-musuh Allah. Dan du'anzilan sakinatan alaina, dan turunkan sakinah, ketentraman di hati-hati kami. Inna idza siha bina ataina, apabila kita diminta untuk datang, kita akan datang, katanya dia. Untuk talbiyah kepada Allah SWT. Apabila kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah SWT agar kita berjuang, kita akan datang. Wa bisyahi yu'awwilu alaina wa in aradu fitnatan abaina. Apabila mereka itu musuh-musuh Allah minta kepada kami untuk membuat fitnah, kita tolak. Kita tidak akan berbuat fitnah. Sami'a Rasul SAW kama sami'a ghairu hadha nasyid. Rasulullah SAW mendengar suaranya Amir bin Aqwa tadi seperti sahabat-sahabatnya mendengar. Maka faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, man hadha sa'iq? Siapa orang yang berbuat ini? Qalu hadha Amir, ini Amir ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW rahimahullah,
Mudah-mudahan Allah merahmati dia, rahimahullah. Faqala rajulun minal qawm, maka salah satu dari sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, wajibat ya Rasulullah, apa wajib buatnya ya Rasulullah? Yakni dia akan mati, dalam peperangan ini akan mati. Maka Rasulullah mengatakan, rahimahullah, apa dia akan masuk surga ya Rasulullah? Wajibat ya, wajibat al-maut, asy-syahadah ini sudah tentu ya Rasulullah. Laula amta'tana bihi ay'alimu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullah annahu sayamut fi hadhihi al-ma'rakah. Sahabat Rasulullah itu mendengar rahimahullah ini, Rasulullah berkata demikian, mereka mengetahui bahwa salah Amir bin Al-Aqwa ini akan terbunuh, syahid di peperangan Khaybar ini. Qala fa'atayna Khaybar fa'asarnahum hatta asabatna makhmasatun shadidatun. Kita mendatangi Khaybar, kemudian kita kepung kota Khaybar. Sebab di kota Khaybar itu orang-orang Yahudi itu senang dengan benteng-benteng. Mereka berlindung di benteng-benteng ini dan dikunci benteng-benteng ini kokoh. Dan di benteng itu ada makanan-makanan dan minuman-minuman. Mereka bertahan di sana. Maka dikepung oleh pasukan Islam. Waktu kita mengepung, itu kita telah merasa yaitu makhmasah yang ju' syadid. Lapar yang luar biasa. Kita merasakan lapar yang luar biasa. Falamma amsu awqadu niranan katsiratan. Waktu kita orang sudah tiba malam, sahabat-sahabat ini menyalakan api untuk memasak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhihi niran?" Apa api-api ini? Katanya Rasulullah. Wa ala ayyi shay'in tuqidun? Kamu orang ini godok apa dalam al-qidr itu, bijana-bijana ini? Qalu ala lahmin, kita membuat daging, kita masak daging. Qalu ala ayyi lahm, daging apa? Mengatakan mereka, qalu ala lahmi humrin insiyah, kita menggodok daging-dagingnya himar kalde insiyah, yakni yang kita melihat setiap hari di negara Arab sana itu ya. Faqala Rasulullah SAW, "Ahriquha waksiruha." Buak daging-daging itu, katanya Rasulullah. Yakni daging humr insiyah itu haram hukumnya. Buak, katanya Rasulullah. Dan al-qidr itu, qidirnya bijana-bijana yang ditaruh daging tadi, iksiruha, pecahkan, katanya Rasulullah. Rusakkan. Faqala rajulun ya Rasulullah, "Au nuhriqaha wa nafsiluha." Bagaimana ya Rasulullah apabila kita buat daging itu dan bijana kita cuci? Kita cuci. Qala auzak, kata Rasul. Ya, enggak apa-apa kalau gitu. Enggak apa-apa kata auzak. Cucilah. Falamma tasafal qaum minal ghad, waktu dalam pagi hari musuh orang-orang Yahudi bertemu dengan orang-orang pasukan Yahudi bertemu dengan pasukan-pasukan Islam. Dan kita untuk memerangi. Kharaja marhab al-Yahudi wa huwa yaqtu bi sayfihi yaqul. Keluar seorang pemberani di antara orang-orang Yahudi dari Khaybar yang terkenal, orang ini namanya Marhab. Terkenal bahwa dia syuja', dia seorang pemberani, paling pemberani di kota Khaybar. Dia mengatakan, kota alimat Khaybar anni marhabu. Kota Khaybar ini telah mengetahui, dalam syairnya dia membuat syair. Dia mengatakan bahwa kota Khaybar ini telah mengetahui bahwa saya ini marhab. Namaku marhab. Kata alimat Khaybar anni marhabu, syaqis silah batul mujarrabu. Saya membawa yaitu pedangku atau senjataku, saya hunuskan. Batulan mujarrabu, yakni seorang pahlawan yang mujarrab, yang pengalaman. Idzal hurubu aqbalat talahabu, apabila perang itu sudah berkecamuk, yakni saya orangnya, kata marhabu dirinya. Fanazala ila Amir al-Munshid qariban wa yaqul, ditantang oleh Amir bin Al-Aqwa tadi yang nyanyi, yang bikin nasyid tadi. Wa yaqul, dan juga dia membuat syair seperti Marhab tadi. Dia mengatakan, kata alimat Khaybar anni amiru, kata Khaybar telah mengetahui saya bahwa saya namaku Amir. Syaqis silah batubun mughamiru, seperti apa yang dikatakan oleh Marhab itu. Wa hadhihi kanat adatum fi sabiq qabla al-ma'rakah, dan ini adat istiadatnya bangsa Arab dahulu apabila memulai perang itu satu lawan satu. Tabda al-mubarazah kama dzakarna fi Badr, seperti terjadi di kota di ghazwat perang Badar.
لما تبارز حمزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث مع الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. Di Ghazwat Badar kita telah menceritakan bahwa Hamzah wa Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib wa Ali bin Abi Thalib wa Abu Ubaidah bin Harith, semua ini keluarganya Rasulullah SAW telah menantang orang-orang Quraisy, tiga dari kufar Quraisy, yaitu di antaranya Al-Walid bin Utbah wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah. Syaibah sama Utbah itu satu saudara, Al-Walid itu anaknya Syaibah. Wa kama tabarazza Ali bin Abi Thalib ma Amr bin Wud bin Abdi Wud, yang saya mengatakan di perang Khaybar, di perang Ghazwat Khandaq, Ali bin Abi Thalib menantang seorang pahlawan Arab besar namanya Amr bin Wud Abdi Wud, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Wa Zubair ma'a Kabshil Katibah, dan juga Zubair bin Awam, saya ceritakan itu sebelum ini. Fakadzalika huna kharaja hadzal rajul al-mubarazah, dan juga terjadi ini marhab sama Amir. Fahtalafa darbatain fawaqa'a sayful marhab fi dirs Amir. Mereka saling melawan dengan pedangnya. Kemudian pedangnya Amir masuk di perisainya marhab, mancap gitu. Mau dikeluarkan tidak bisa oleh siapa? Padahal Amir yasful alaihi ayyuya, marhab itu yang pedangnya yang mancap di mana perisainya Amir. Maka yuridu an yadhhab bisa, maka datang Amir ini untuk membunuh marhab ini dari bawah, sebab tak lihat rupanya anunya ditutup dengan perisainya tadi marhab itu. Maka dia bawa pedangnya, dipukul kakinya, maksudnya marhab, maksudnya Amir itu. Dan pedangnya Amir qasir, pedangnya Amir qasir, pendek. Maka waktu dia berbuat demikian, kena dirinya sendiri. Amir tadi kena dirinya sendiri. Wa kana sayf Amir fi qasrun faraja alaihi dhubab as-sayfi, pucuk pedangnya itu kena ke Amir. Fa asaba ain raghbati famat, di betisnya ini kena dia, di kepala betis ini kena pedangnya dia, maka dia meninggal. Famata Amir. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Amir akan terbunuh dalam peperangan ini, akan mati syahid. Faqala Salama lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salama bin Aqwa, anak saudaranya itu, Amir ini pamannya Salama ini. Maka Salama berkata kepada Rasulullah SAW, za'amu anna Amiran habata amalahu. Ya Rasulullah, orang-orang berkata, orang-orang sahabat Rasul berkata bahwa Amir telah membunuh dirinya. Bahwa orang yang membunuh dirinya itu artinya di jahannam. Orang membunuh diri ada disebut di sini habatu amalahu, gugur perbuatannya dia itu. Gugur apa yang diperbuat oleh Amir. Ya, orang-orang mengatakan za'amu anna Amiran habata amalahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzibun man qala dzalik. Tidak benar orang yang mengatakan demikian. Kadzibun di sini bukan yakni dusta. Sahabat Rasulullah belum pernah mendusta. Artinya bahwa itu tidak benar, khata artinya. Salah yang mengatakan demikian. Innalahu ajrain. Amir ini mendapatkan 2 pahala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'a sallallahu alaihi wasallam baina usbu'aihi. Rasulullah mengatakan demikian dengan tangannya bahwa dia mendapatkan 2 pahala Amir ini. Wa qala innahu lajahidun mujahidun qalla arabiyyun masya mithli biha mithli. Dia mengatakan tunggu bahwa Amir ini mujahid, seorang pejuang. Mujahidun qalla arabiyyun masya biha mithlu. Jarang orang Arab sepertinya. Seperti Amir ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Wah, orang yang mati jahid di jalan Allah di zaman Rasulullah SAW dan disaksikan oleh Rasulullah SAW, pasti dia akan mati dalam surga, dimasukkan oleh Allah SWT di dalam surga. Ya, salah satunya Amir. Bahkan Amir mendapatkan 2 pahala katanya Rasulullah SAW. Karena sahabat Rasulullah SAW mengatakan dikira bahwa Amir ini bunuh diri sebab dia mukul dirinya sendiri. Lah katanya Rasulullah SAW. Tidak benar itu. Amir mendapatkan 2 pahala. Karena dia mujahid, la jahada mujahidun qalla arabiyyun masya biha mithluhu.
Saya tutup di sini dulu insyaallah. Pada pengajian akan datang kita sampai wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima shalla bi as-subh. Ini tutup sini kita sampai ke sini. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.